Pasca bubarnya Republik Indonesia Serikat dan kembalinya NKRI pada tahun 1950, landasan hukum yang digunakan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, di mana sistem pemerintahan yang digunakan di dalamnya merupakan sistem parlementer. Saat itu presiden hanyalah sebuah lambang kesatuan saja. Hal ini pula dinamakan demokrasi liberal sehingga era ini dikenal juga sebagai zaman demokrasi liberal. Salah satu ciri yang nampak dalam masa ini ialah sering terjadinya pergantian kabinet. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai. Umumnya, kabinet-kabinet tersebut memiliki program dan tujuan yang sama, yaitu masalah keamanan, kemakmuran, dan masalah Irian Barat. Namun, setiap kabinet memiliki penekanan yang berbeda. Kabinet yang dipimpin Masyumi menekan kepada penyempurnaan pimpinan TNI, sedangkan kabinet yang dipimpin PNI mengarah kepada hubungan luar negeri yang mengarah kepada pembebasan Irian Barat dan pemerintahan dalam negeri. Berikut ini adalah daftar nama-nama kabinet yang ada selama masa ini. Pada tanggal 23 Agustus tahun 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal. Namun gagasan pembentukan partai baru muncul ketika pemerintah mengeluarkan maklumat pada 3 November 1945. Berikut ini adalah partai-partai yang terbentuk. Pemilu ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan dewan konstituante. Pemilihan ini diikuti oleh partai-partai politik serta kelompok perorangan. Pemilu ini sebenarnya sudah dirancang sejak masa Kabinet Ali Sastroamidjojo pertama, namun baru terlaksana pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Pelaksanaannya dibagi dalam 2 tahap. Yang pertama pada tanggal 29 September tahun 1955 untuk memilih anggota parlemen. Yang kedua pada tanggal 15 Desember tahun 1955 untuk anggota Dewan Konstituante. Pemikiran ekonomi Indonesia pada tahun 1950-an umumnya merupakan upaya untuk mengembangkan struktur perekonomian kolonial menjadi nasional. Namun hambatan yang harus dihadapi ialah sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial. Hal ini membawa dampak pada perekonomian Indonesia yang banyak ditopang oleh kelompok etnis Cina. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah melaksanakan program Benteng yang digagasi oleh Sumitro. Program ini antara lain mencadangkan impor barang-barang tertentu bagi kelompok bisnis pribumi, serta membuka kesempatan bagi para pedagang pribumi membangun basis modal di bawah perlindungan pemerintah. Sayang sekali program ini banyak disalahgunakan. Mereka yang menerima bukanlah orang-orang yang memiliki potensi kewirausahaan tinggi, namun orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan kalangan birokrat yang berwenang mendistribusikan lisensi dan kredit. Sesudah pengakuan kedaulatan, pemerintah Indonesia menanggung beban ekonomi yang cukup berat akibat dari ketentuan-ketentuan KMB, yaitu meningkatnya nilai utang Indonesia baik dari luar maupun dalam negeri. Permasalahan yang dihadapi mencakup permasalahan jangka pendek, yakni tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup, serta jangka panjang, yaitu pertambahan jumlah penduduk dengan tingkat hidup yang rendah. Kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut diantaranya adalah melaksanakan industrialisasi atau yang dikenal dengan rencana Sumitro. Sasaran yang ditekankan dari program ini adalah pembangunan industri dasar seperti pendirian pabrik-pabrik semen, pemintalan, karung, dan percetakan. Kebijakan ini diikuti dengan peningkatan produksi pangan, perbaikan sarana dan prasarana, serta penanaman modal asing. Yang kedua ada FINEK atau Financial Economy yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap. Indonesia mengirim delegasi ke Belanda pada tanggal 7 Januari tahun 1956 untuk mengajukan pembatalan hasil KMB
melaksanakan hubungan finansial ekonomi secara bilateral, dan melaksanakan FINEK yang didasarkan atas undang-undang nasional yang tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Namun, usul tersebut tidak diterima oleh pemerintah Belanda hingga pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan FINEK-nya dengan membubarkan Uni Indonesia Belanda pada tanggal 13 Februari tahun 1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda. Upaya ketiga yang dilakukan adalah pembentukan Biro Perancang pada masa Kabinet Ali II dengan tugas merancang pembangunan jangka panjang. Biro ini dipimpin oleh Insinyur Juanda yang kemudian diangkat menjadi Menteri Perancang Nasional. Biro ini kemudian merancang rencana program pembangunan 5 tahun, yang rancangannya kemudian disetujui oleh parlemen. Namun karena berbagai faktor baik eksternal maupun internal, program ini sangat berat untuk dijalankan.